Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengubah Kutuk Jadi Berkat. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 13 sampai ke 14. Demikian bunyi firman Allah. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar menjadi orang yang dipenuhi dengan berkat-berkat Allah dan bukan dipenuhi dengan kutuk dan sumpah serapah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pemahaman teologi, apakah benar bahwa Tuhan itu mengutuk kita? Kata kutuk seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan hukuman yang tidak bisa diubah lagi. Kutuk dalam pemahaman Alkitab siogianya adalah disiplin dari Allah yang tujuannya bukan untuk menghabisi manusia, yang tujuannya bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk mengingatkan manusia agar hidup kembali ke dalam jalan benar. Tetapi tatkala kemudian manusia tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dia tetap mengambil jalannya, maka kutuk siogianya bukan berasal dari Allah, tetapi dirinya sendiri yang masuk ke dalam kutukan itu sendiri. Sehingga kita perlu memahami pemahaman kutuk bukan sebuah rancangan Allah memberikan sebuah keburukan kepada setiap kita masing-masing. Di dalam setiap pelanggaran manusia, maka Allah seringkali mengedepankan yang paling utama dan prioritas adalah mengasihi, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, memberi kesempatan kepada manusia untuk berbalik dari jalan yang salah kemudian masuk ke dalam jalan Allah yang sudah disediakan. Sehingga kalau kutuk di dalam pemahaman mendisiplin, mengingatkan agar manusia tidak jauh dari Tuhan. Kita tahu ada sebuah contoh sederhana, ada seseorang yang kemudian melewati gedung tinggi, lalu kemudian di atasnya itu ada barang yang akan jatuh. Kalau dia tidak segera menjauh, dia akan tertimpa oleh barang itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang mengingatkan dia, lalu kemudian mendorong dia seakan-akan itu adalah tindakan buruk. Jadi artinya mengapa saya tidak bersalah didorong sampai kemudian terjatuh? Karena waktu disampaikan bicara, dia tidak mendengar. Dia dorong orang itu sampai jatuh ke bagian yang lain, di tempat lain, dan barang yang di atas itu yang jatuh itu kemudian ke lantai dan tidak menimpa orang tersebut. Bagaimana kita bisa melihat bahwa tindakan pengalaman kita didorong oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan? Kalau kita hanya melihat apa yang terjadi di depan mata kita, kita tidak pernah akan memahami mengapa Tuhan izinkan aku didorong oleh orang lain. Tetapi suatu kita melihat secara menyeluruh karena Allah itu melihat segala sesuatu seringkali berbeda dengan sudut pandang mata kita melihat. Kita hanya melihat kepada satu bagian tertentu dalam hidup ini. Sementara Allah melihat seluruh kebaikan yang terjadi, yang akan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada pengalaman kita didorong dan kita terjatuh. Supaya bagaimana? Supaya kita terhindar dari sebuah malapetaka yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih dahsyat, yang bisa membunuh kita, yang bisa menghancurkan kita. Jadi kutuk kalau kita kaitkan dengan bagian firman Tuhan, Tuhan izinkan kutuk itu seyogianya adalah sebuah pendisiplinan agar kita kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan kita berada tetap di dalam berkat Allah. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Roma 12 ayat 13 sampai ke 14. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Di sini ada dua bagian. Bagian pertama adalah perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Kebiasaannya adalah membantu orang yang kekurangan, khususnya orang-orang kudus, usahakan selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ayat keempat 13 mungkin lebih mudah. Karena apa? Membantu orang yang kekurangan, memberi tumpangan orang yang membutuhkan. Tapi ayat ke-14 bukan perkara mudah. Bagaimana kita memberkati orang yang menganiaya kita? Bagaimana kita memberkati orang yang mengutuk kita? Dan jangan mengutuk. Orang yang menganiaya itu kita kutuk. Tapi ada juga orang yang mengutuk kita tanpa alasan yang jelas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengubah kutuk menjadi berkat? Sewaktu Tuhan izinkan yang pertama, pengalaman buruk terjadi kepada kita. Jangan mengutuk keadaan yang ada. Jangan mengutuk mungkin orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendidik kita. Maka berhentilah mengutuk. Kita harus tahu bahwa di dalam setiap peristiwa buruk terjadi, kita dianiaya. Ya kita didorong, kita jatuh, kita mengalami malapetaka yang buruk. Tidak perlu mengutuk.
Mengapa? Karena itu dalam izin Tuhan, Tuhan sedang menghindarkan kita dari sebuah peristiwa yang jauh lebih buruk kalau Tuhan tidak izinkan masalah itu terjadi kepada kita. Bukankah banyak orang yang hidup terlalu lancar kemudian melupakan Tuhan sampai jatuh di dalam dosa, mungkin narkoba atau perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Sehingga orang tersebut itu kemudian berurusan dengan masalah hukum negara, kemudian berurusan juga dengan pembalasan. Orang-orang yang melakukan keburukan seringkali menimbulkan orang-orang yang tersakiti, mungkin anggota keluarganya, melakukan pembalasan kepada kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah merancangkan perkara-perkara buruk, apalagi membiarkan kita mengalami kutukan dengan kutukan dari pihak lain, atau kemudian kita melakukan juga mengutuk orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Biarlah sesuai dengan tema daripada renungan kita saat ini, bagaimana mengubah kutuk itu jadi berkat. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah memberikan sebuah katakanlah perintah. Engkau itu akan bersusah payah mengolah tanah ini. Engkau akan bersusah payah melahirkan. Engkau akan bersusah payah dan engkau akan diusir, dikeluarkan dari Taman Eden. Dan itu dilakukan oleh Allah. Kita mungkin boleh berkata, Tuhan mengapa engkau begitu kejam mengeluarkan aku dari Taman Eden. Taman Eden bagi kita mungkin zona nyaman. Taman Eden bagi kita mungkin yang selama ini kita perjuangan ada pada diri kita. Tiba-tiba dirampas, kita dikeluarkan dari Taman Eden, dari zona nyaman kita. Ingatlah, Tuhan punya niat baik agar kita tidak terus bersekongkol dan kemudian melakukan hubungan dengan iblis yang makin hari makin menjauhkan kita dari Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Rancangan Tuhan adalah kita dilimpahi oleh berkat-berkat sebagaimana berkat yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya Ishak, Yakub sampai kepada kita. Itu terjadi berkat Allah. Sahabat seperjalanan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak semata-mata finansial, tidak semata-mata kesehatan, tidak semata-mata kelancaran, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita yaitu terhindar daripada sebuah kehidupan, yaitu ancaman maut terpisah dari Allah, masuk ke dalam sebuah perapian yang menyala-nyala, dan kita akan mengalami sebuah penderitaan yang panjang di sana. Biar kita tidak terlalu terus mencurigai Allah, apalagi menyalahkan Allah. Tuhan mengapa begini dan mengapa begitu? Tuhan mengapa kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang menyakitkan, kejadian yang seakan-akan membuat hidupku hancur, itu engkau izinkan. Ingatlah, sewaktu Tuhan mendorong kita, Tuhan kemudian meminta kita keluar dari zona nyaman di mana engkau berdiri. Engkau keluar dari Taman Eden hidupmu. Karena engkau berbuat dosa, Tuhan dorong, dan itu mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dalam hidup, bahwa yang paling utama di dalam segala sesuatu, biarlah kita boleh mempercayai Allah merancangkan semua berkat yang terbaik kepada kita. Kalau kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, kadang-kadang Tuhan izinkan ada peristiwa buruk yang terjadi kepada kita, tapi tujuannya adalah untuk membawa kebaikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, mari kita merefleksikan diri kita. Allah tidak pernah memberikan rancangan kutuk dan melakukan perbuatan yang buruk terhadap kita. Tetapi semua pengalaman hidup itu akan menolong kita, menyadarkan kita, kita tidak berada di jalan yang salah, kita tidak mengikuti suara yang salah, kita semata-mata tetap ada bersama dengan Bapa, bersama dengan Kristus dan Roh Kudus, maka hidupmu tentu akan dilimpahi oleh berkat-berkat dan bukan kutuk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.